Selamat datang di channel YouTube KKN PPM UGM Pakem Binangun 2021. Bersama saya, Darren Lois, kita akan membahas mengenai pendidikan optimasi penggunaan energi dan introduksi energi baru terbarukan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai deskripsi kegiatan kita pada video ini. Video ini merupakan implementasi dari program pengayaan pengetahuan mengenai penghematan penggunaan energi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan pengenalan teknologi energi baru terbarukan guna peningkatan wawasan masyarakat. Berikutnya, kita akan membahas mengenai energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Misalnya, tenaga surya yang biasanya kita kenal sebagai penggunaan panel surya, tenaga angin yang biasanya kita lihat sebagai kincir angin, arus air yang biasa kita lihat sebagai kincir air, proses biologi atau biogas, dan panas bumi. Sekarang kita akan membahas mengenai bidang terdampak dari penggunaan energi baru terbarukan, di mana saya membaginya menjadi tiga, yaitu bidang agro, bidang kesehatan, dan bidang sosial ekonomi. Yang pertama, kita membahas mengenai implementasi energi baru terbarukan dalam bidang agro, di mana bidang agro di sini bisa kita pecah, yang mana merupakan biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaeroik dari bahan organik. Biogas memiliki potensi sebagai energi alternatif energi baru terbarukan. Biogas juga dapat menyalakan bunga api dengan energi kisaran 6.400 sampai dengan 6.600 kilokalori per meter kubiknya. Pemanfaatan biogas sendiri sudah sering kita temui di mana BBPTU, HPT, Baturaden menggunakan biogas sebagai sumber energi listrik. Gas dari hasil fermentasi akan masuk ke digester lalu disaring dengan biogas desulfurizer untuk kemudian gas metana menjadi lebih murni. Gas lalu masuk ke tabung penampungan, setelah itu ke genset. Kemudian gas metana akan dikonversi menjadi energi listrik dalam genset. Di mana alternatif bahan bakar di rumah itu juga bisa kita gunakan biogas, di mana api yang dihasilkan oleh kompor biogas berwarna biru dan panas yang dihasilkan sama seperti kompor gas LPG yang biasa kita gunakan. Kemudian gas dari biogas tidak berbau, tidak beracun, dan tidak menimbulkan jelaga, sehingga lebih sehat dan lebih bersih untuk kita gunakan. Berikutnya adalah aplikasi biogas di lingkungan. Contohnya adalah pembuatan biogas di Lampung Selatan, yang dalam jangka panjang dapat menjadikan daerah yang mandiri energi. Kotoran sapi dari sisa biogas tidak dibuang, dimanfaatkan pupuk kompos. Cukup dikeringkan setelah itu dikemas. Digester yang digunakan memiliki kapasitas 17 meter kubik. Setiap digester bisa dimanfaatkan untuk 5-10 rumah, sehingga aplikasi biogas di lingkungan ini sangat aplikatif, di mana mampu mencakup RT pada suatu daerah. Keuntungan dari pembuatan biogas yaitu bahan bakar kompor pengganti gas LPG, sehingga kita bisa menggantikan LPG yang biasa kita gunakan. Kedua, kita bisa menggunakan biogas sebagai sumber energi listrik. Ketiga, hasil samping biogas bisa kita jadikan sebagai pupuk. Dan yang keempat, mengurangi pencemaran udara. Berikutnya adalah analisis bidang kesehatan dalam manfaat yang diperoleh dalam implementasi energi baru terbarukan. Sebelumnya kita membahas mengenai agro, sekarang kita akan membahas mengenai bidang kesehatan. Penggunaan energi baru terbarukan dapat mengurangi terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Menurut WHO, perubahan iklim menjadi penyebab terjadinya 3% kematian akibat diare, 3% akibat malaria, dan 3,8% kematian akibat demam berdarah di seluruh dunia. Energi baru terbarukan juga menghasilkan polusi yang lebih sedikit dibandingkan energi bahan bakar fosil yang akan mengurangi angka terjadinya penyakit. Berdasarkan studi yang menganalisis hubungan antara energi baru terbarukan dengan kesehatan, diperoleh hasil bahwa penggunaan EBT meningkatkan angka harapan hidup, mengurangi angka kematian pada anak, dan mengurangi terjadinya tuberkulosis. Polusi dan kemungkinan terjadinya perubahan iklim yang lebih rendah dari EBT juga diperkirakan dapat mengurangi angka terjadinya penyakit seperti alergi atau asma atau gangguan pernapasan, gangguan stroke atau kardiovaskular, kanker, gangguan kesehatan mental, dan gangguan syaraf. Berikutnya kita membahas mengenai aspek ekonomi, di mana analisis aspek ekonomi serta manfaat investasi jangka panjang dari implementasi energi baru terbarukan. Pertama kita membahas mengenai stigma masyarakat terhadap energi baru terbarukan, di mana stigma masyarakat yang biasanya kita temui adalah kurangnya sosialisasi dan arahan kepada masyarakat mengenai kepentingan dari penggunaan energi baru terbarukan.
Sementara dalam pengadopsian energi baru terbarukan untuk memenuhi kehidupan masyarakat perlu adanya kesiapan dan kemampuan pada sumber daya manusia atau SDM serta memiliki kapabilitas pada pengoperasian dari teknologi untuk mengelola dan memanfaatkan energi baru terbarukan. Pengetahuan yang berkaitan pada masalah keselamatan, keamanan, dan proses mitigasi menjadi poin penting dalam pemanfaatan energi baru terbarukan. Berikutnya kita akan membahas mengenai analisis aspek ekonomi dari penerapan energi baru terbarukan. Pemanfaatan energi baru terbarukan telah disepakati oleh 187 negara, yang mana disebut sebagai Persetujuan Paris atau Paris Agreement, di mana Indonesia termasuk dari 187 negara tersebut. Penerapan energi baru terbarukan yang ramah terhadap lingkungan memberikan dampak pada perkembangan ekonomi hijau, yang bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan dari lingkungan. Pertumbuhan ekonomi hijau dirancang untuk meningkatkan PDB atau Produk Domestik Bruto dan standar penghidupan yang berkelanjutan dan adil sekaligus mengurangi populasi, membangun infrastruktur yang bersih dan tangguh, menggunakan sumber daya secara lebih efisien, dan menghargai aset-aset alam yang seringkali tidak dapat dirasakan secara ekonomi. Manfaat dari investasi jangka panjang dari penerapan energi baru terbarukan dibagi menjadi 3 manfaat, yaitu manfaat sosial, yang mana penggunaan EBT dapat memberikan manfaat sosial seperti peningkatan lingkungan hidup yang lebih sehat, kemajuan dalam hal teknologi, dan peluang untuk bekerja. Kemudian manfaat ekonomi, pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui jelas dapat memberikan dampak besar sebab proyek pembangunan energi terbarukan bisa meningkatkan lapangan kerja, menguntungkan supplier material, dan menghidupkan perekonomian secara bersamaan. Berikutnya adalah manfaat lingkungan, di mana energi terbarukan seperti cahaya matahari, angin, dan air cenderung ramah lingkungan dan dapat mengurangi polusi berupa gas karbon dioksida pada area sekitar pembangkit. Meskipun demikian, untuk meningkatkan kemampuannya, biasanya penggunaan baterai pada solar PV. Limbah baterai yang sudah tidak terpakai berpotensi untuk menjadi pencemaran limbah B3. Oleh karena itu, perlu dilakukan bersamaan untuk mendaur ulang baterai. Ini berikut adalah referensi yang digunakan pada video ini. Sekian dan terima kasih.